Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial pengisian nilai di aplikasi John Abdi. Yang pertama yang harus disiapkan adalah absen siswa. Yang kedua, aplikasi John Abdi yang berbentuk ataupun masih dalam bentuk file RAR atau zip seperti yang ada di layar komputer pada Oke, kita lanjutkan. Langkah yang diperlukan. Yang pertama, kita buat sebuah folder, new folder. Kita buat sebuah folder, misalnya nilai mapel. Nilai mapel, terserah mau ambil mapel apa saja ya. Pada kesempatan kali ini kita ambil mapel PPKN mapel PPKN, kita ubah mapel PKN. Oke, kita enter. Setelah kita enter, maka sudah jadi mapel ataupun folder yang kita inginkan. Setelahnya kita ekstrak ataupun kita kopikan kedua file ini ke dalam folder yang ingin kita tempatkan sebagai aplikasi mapel. Kita copy, kita blok keduanya. Sudah diblok, klik kanan, copy, kita klik pada raport sehingga tampilan angka 2 ini menunjukkan dua file yang kita copy kita klik kanan, copy, terus kita buka di nilai mapel, kita klik kanan dan paste. Sesudah dipaste, maka kedua file yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi mapel sudah ada di dalam folder. Yang pertama, kita ekstrak aplikasi ataupun file dalam bentuk RAR rapor MA 2019-2020 kita klik kanan ekstrak to rapor MA 2019-2020 strip copy kita klik ini. Sesudah kita klik diekstrak. Jadi yang perlu diingat adalah folder rapor MA 2019-2020 ini tidak boleh diubah nama, di rename, ataupun dipindahkan ke folder-folder yang lain atau mau dipindahkan ke disk E media ini, atau ke disk C, tidak boleh dipindahkan lagi. Dia tetap di sini. Kalau dipindahkan, maka akan merusak rumusnya Oke, kita lanjutkan. Kita buka folder rapornya. Kita buka kembali rapor MA 2018. Terus kita buka kembali rapor MA IPA update 2017. Nah,
Ini merupakan aplikasi dari Pak John Abdi yang dari nomor 1A, 1B, 1C sampai 22 ini merupakan aplikasi mapelnya dalam bentuk Excel, ya. Ini merupakan aplikasi mapelnya, makanya tidak boleh dipindah-pindah. Nah, yang pertama ini, ya, yang ada rapornya, ini merupakan aplikasi rapornya. Jadi aplikasi rapor dengan aplikasi mapel ini saling berhubungan, maka mereka tidak boleh dipindah-pindah. Kalau misalnya dipindah-pindah, maka aplikasi rapor ini akan rusak. Nah, jadi pada hari ini kita tidak membahas tentang aplikasi rapor. Kita baru membahas tentang aplikasi mapel. Kalau untuk aplikasi mapel boleh dipindah-pindah. Untuk aplikasi mapel boleh dipindah-pindah. Seperti yang saya contohkan, saya mengambil aplikasi mapel nilai PPKN. Nah, maka kita kopikan, ya, mau kita isi langsung di sini boleh, atau kita pindahkan ke tempat lain pun boleh. Kalau untuk aplikasi mapel, oke, kita klik kanan, kita kopikan, ya, kita kembali ke folder yang kita inginkan, mau taruh di mana saja boleh. Kalau pada kesempatan kali ini saya taruh di luar. Oke, kita kopikan, kita klik kanan, terus kita pastekan. Nah, ini merupakan aplikasi mapel nilai PPKN. Nah, sekarang kita buka aplikasi mapelnya. Kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali. Ya, kita tunggu, kita tunggu loadingnya. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi mapel. Kita akan mengedit identitas dari pelajaran yang kita ajarkan. Nah, ya, mata pelajarannya tadi saya ingin membuat mapel PKN, maka kita hapus pelajaran yang tertera di aplikasi, kita rubah menjadi PKN. Nah, untuk kelasnya, ya, kita sesuaikan. Kalau tingkat aliyah bisa kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Nah, semester ganjil, berarti kalau semester ganjil ya semester 1. Nama guru silakan diedit, nama ibu bapak, ya, silakan mau edit. Nah, terus NIP-nya diisi apabila ada NIP dan NUPTK-nya. Nah, di tabel yang pertama di sini ada pilihan dari beberapa materi tergantung dengan tingkat kesukarannya, ya. Ibu bisa tulis ini langsung diedit, diklik aja 2 kali, langsung diubah, ya, silakan diubah, ya. Di mudah, paling sukar, dan metrik. Nah, selanjutnya, ya, untuk nama siswa dan NISN, kalau untuk aplikasi mapel, NISN-nya memang tidak diwajibkan untuk diisi, ya. Hanya cukup mengisi nama siswa saja sudah cukup. Oke, sekarang kita edit. Nah, untuk nama siswa kita akan ambil dari file absen yang sudah kita persiapkan. Nah, kita buka file tadi. Nah, ini nama siswa, absennya, ya. Kita klik absennya 2 kali. Sesudah kita klik absennya 2 kali. Oke, kita tunggu. Masih dalam keadaan loading. Nah, ini absennya. Kita kopikan nama santri, nama siswa, ya, nama siswa yang kita inginkan dari kelas dan sebagainya. Kita klik kanan, copy. Setelah di copy, dipastekan. Nah, ini ke aplikasi mapel yang kita inginkan. Kita pastekan, klik kanan, kita klik paste. Nah, secara otomatis, ya, nama anak-anak kita ini akan sudah masuk di aplikasi mapel, Yang perlu diingat Bapak Ibu bahwa nama, ya, urutan nama beserta nomornya ini harus sesuai dengan aplikasi rapor yang ada di wali kelas. Kami ulangi, untuk nama siswa, ya, yang ibu bapak masukkan di aplikasi mapel harus disesuaikan dengan aplikasi
rapor wali kelas. Maka untuk nama siswa itu memang tidak boleh berbeda. Apakah itu urutan nomornya, dan sebagainya. Nah, oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengisi nama, yang harus sama dan wajib sama urutannya dengan aplikasi rapor di wali kelas, kita langsung masuk ke menu nilai pengetahuan. Nah, di nilai pengetahuan ini, Bapak Ibu, ini nama sudah otomatis masuk beserta dengan data dari pelajaran, mata pelajaran, kelas, dan nama guru. Nah, setelah nama ini masuk, silakan Ibu Bapak klik di sini, Bapak klik dan masukkan nilai secara manual, berdasarkan nilai yang didapat oleh anak-anak pada kegiatan pembelajaran. Nah, silakan Ibu masukkan. Kita tes 80 misalnya, 90, maaf, 80, 90, 85, atau 99, Nah, ini silakan diisi semuanya, di KD-nya, setiap KD yang didapatkan oleh siswa. Nah, ini saya contohkan, kita kasih aja nilainya semuanya. Nah, kita kasih sampai nilai terakhir. Ini terlalu banyak nih. 90, 63, 80. Ini saya copy paste saja, karena saya membuat tutorialnya saja. Nanti Ibu Bapak memberikan nilai berdasarkan kemampuan dari peserta didik. Nah, ini contoh dari pengisian di KD. Nah, untuk pengisian di KD-KD ini, jangan sampai ada perbedaan. Misalnya, kalau anak ini pernah mengikuti beberapa kegiatan penilaian, misalnya dia pernah mengikuti, yang pertama dia dapat 80, yang kedua dia dapat 90, yang ketiga dia dapat 90. Nah, anak yang kedua dia hanya mengikuti satu kali penilaian, Anak yang kedua hanya mengikuti satu kali penilaian. Apabila kita kalkulasikan dan kita bandingkan anak yang nomor 1 dengan anak yang nomor 2, maka kalau Ibu Bapak cuman mengisi satu kolom di sini yang dia dapatkan 90, otomatis. Nah, kalau kita lihat langsung ke nilai rata-ratanya, maka yang untung adalah anak yang kedua, anak yang kedua yang untung. Padahal kalau kita lihat tingkat kehadiran anak yang pertama dalam mengikuti penilaian, dia lebih banyak, tapi dia dirugikan kalau Bapak Ibu tidak memberikan nilai kepada anak yang kedua ini di pelatihan penilaian kedua dan ketiga. Maka ini bisa Ibu kasih walaupun dia tidak ikut, Ibu bisa kasih nilai walaupun nilainya hanya kita katakanlah 50, atau Ibu mau kasih misalnya nilainya 70, itu untuk penilaian kedua dan ketiga harus Ibu isi, Nah, atau di penilaian kedua dia dapat 0, dia nggak ikut. Penilaian ketiga dia dapat 0. Maka kita lihat hasilnya di nilai rata-rata. Nah, dia dapat 45 dan 30. Dia dapat 30. Ini resiko yang dia dapatkan karena di penilaian kedua dan ketiga dia tidak mengikuti ujian, ataupun ulangan dan latihan. Nah, jadi kami ulangi kembali. Apabila ada anak yang Ibu isi sampai 3 kali, pertama dia dapat 80, 90, 90. Padahal dia dapat 92 kali, Di anak yang kedua, Ibu Bapak hanya mengisi di penilaian yang pertama, di tugas saja, Yang ke lainnya Bapak kosongin. Maka, kalau kita lihat dari kehadiran penilaian, anak yang pertama ini seharusnya dia lebih banyak nilainya dibandingkan dengan anak yang kedua.
Tetapi di saat kita rata-ratakan, karena ibu bapak tidak mengisi kolom kedua dan ketiga ini, ya, maka malah anak yang kedua yang lebih diuntungkan. Ini mohon ibu bapak untuk memperhatikan bahwa apabila 3 kolom, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, ibu isi, maka semua siswa harus ibu isi. Nah, agar nilai rata-ratanya keluar sesuai dengan yang didapatkan oleh anak-anak. Dan begitu juga dinilai tengah semester dan nilai semester. Ini nilai akhir ya. Ini ujian tengah semester dan nilai akhir semesternya. Nah, nanti kita isi, kita coba isi. Misalnya 90 ya. 80 90 80 ya. Nah, maka kita bisa lihat berapa nilai yang didapatkan oleh anak-anak. Ini saya pastikan saja karena biar cepat ya, biar tutorialnya nggak terlalu panjang. Oke, kita lanjutkan sampai selesai. Nah, setelah kita isi, maka akan keluar nilai akhirnya beserta angkanya ya, dalam bentuk angka maksimalnya. Setelah itu dalam bentuk A, huruf abjad A, B, dan C dan D. Nah, setelah itu ibu bapak masuk ke nilai keterampilan ya. Di nilai keterampilan juga seperti di nilai pengetahuan tadi. Jadi kalau misalnya ada satu anak yang dapatkan 4 kolom yang bapak ibu isi, maka semua anak harus 4 kolom ibu isi. Nah ya, kalau tidak nanti nilai rata-ratanya akan merugikan anak yang banyak mengikuti ujian ya. Kita contohkan 90 80 70 ya. Nah, jadi kita isi semuanya. Kita isi semuanya sampai selesai. Oke, sudah semua. Jadi seperti tadi, jangan nanti ada siswa yang ibu isi 2 kali ya. Terus ada 80 ya. Sampai 3 kali, tapi anak yang lain cuma 1 kali, yang dihitung cuma 1 kali karena dibagikan terhadap berapa banyak kolom yang ibu isi dan ibu bapak isi ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini 80 ya. Nah, ataupun ini 90 katakanlah. Nah, anak ini cuma dapat 1 kali dia 90, sedangkan anak yang pertama dapat 2 kali 90. Nah, kalau kita rata-ratakan malah anak yang kedua yang lebih diuntungkan. Nah, mungkin hanya ini yang mungkin setelah selesai pengisian di nilai keterampilan, silahkan ibu cek di rekap nilai SPK-nya ya. Ini rekap nilai SPK-nya ya, ibu cek ini deskripsinya sesuai dengan apa yang pernah ibu isi. Oke, cukup sekian. Dan yang perlu kami ingatkan yang terakhir, jangan pernah ibu bapak menghapus kolom-kolomnya ya. Kolom-kolom yang lebih ini dibiarkan saja. Jadi tidak perlu dihapus. Jadi kami ulangi kembali kesimpulannya. Di aplikasi Mapel ini ibu isi biodatanya, biodata mata pelajarannya, kelas, nama guru dan sebagainya. Ibu bapak isi juga tentang materi yang mudah, sukar dan paling sukar. Terus ibu bapak isi nama siswa ya. Terus masuk ke nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan diisi berdasarkan kolom yang didapatkan. Nah, jadi kolomnya harus sama ya. Kalau misalnya ibu mengisi 3 kolom, maka semuanya harus rata 3 kolom atau sampai KD yang 3,5. Silahkan, tapi harus rata ya. Jadi harus rata. Kalau cuma satu ya, semuanya 1 kolom. Oke, kita lanjutkan di nilai keterampilan juga seperti itu. Oke, cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Nanti insya Allah kita berjumpa kembali di tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Oke.